Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada saat ini. Kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini, Rabu 9 Oktober 2024 adalah Jadilah pembawa ketentraman, jadilah pembawa ketentraman. Bacaan kita terambil dari Mazmur 55. Mazmur 55 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau selalu memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, menerima makanan bagi rohani kami Tuhan. Berkatilah agar kami bisa mengerti, bisa memahami, dan melakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan untuk renungan ini. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Mazmur 55 ayat 1 sampai 15. Mari kita buka, demikian isinya. Judul yang diberikan LAI adalah doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bulan keluarga yang diadakan oleh gereja-gereja GKJ dan GKI mengangkat tema supaya kamu saling mengasihi, supaya kamu saling mengasihi. Ini didasarkan dari firman Yohanes pasal 13 ayat 34. Tema ini mengajak setiap keluarga, setiap kita anggota keluarga untuk terus mempraktekkan kasih. Semua anggota keluarga harus saling peduli.
sebagai salah satu praktek kasih. Jadi kita anggota keluarga dan setiap keluarga itu harus saling peduli sebagai praktek dari kasih. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa hidup di dunia saat ini tidak mudah. Keadaan cepat berubah. Sementara banyak orang yang sulit menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Jadi keadaan cepat berubah, tapi tidak banyak yang bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Sehingga banyak orang yang merasa tertekan dengan perubahan tadi. Dalam bacaan kita, pemazmur juga mengungkapkan perasaannya yang tertekan. Pemazmur merasakan adanya dua tekanan dalam hidupnya. Ada dua tekanan dalam hidupnya. Mari kita lihat, yang pertama tekanan datang dari musuh-musuhnya. Ayat 4 dikatakan demikian, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan padaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Akibat yang terjadi dari musuh yang menekan itu, pemazmur tertekan. Yang itu diungkapkan lewat kata-kata. Mari kita lihat ungkapan pemazmur yang mengungkapkan hidupnya sedang tertekan. Yang pertama menangis karena cemas, ayat 3. Pemazmur menangis karena cemas. Yang kedua gelisah karena kengerian maut. Gelisah karena kengerian maut, ayat yang kelima. Ayat yang berikutnya yaitu yang ketiga takut dan gentar, ayat yang ke-6. Takut dan gentar, ayat 6. Ayat yang ke-7 hidupnya tidak tenang. Ayat 7 sehingga dikatakan ayat itu dan dikatakan demikian mencari tempat yang tenang. Maka kalau bisa ia ingin terbang dan lari mencari tempat yang tenang, artinya hidupnya tidak tenang. Itulah keadaan dari pemazmur yang hidupnya tertekan, yang diungkapkan lewat bacaan kita tadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, inilah ungkapan pemazmur yang hidupnya tertekan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kemudian yang kedua, yang pertama datang dari luar, dari musuh-musuhnya. Yang kedua, tekanan hidup pemazmur datang dari orang dekatnya, dari temannya. Ayat 13, 14, 15 dikatakan demikian. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Tekanan datang dari teman, dari orang yang dekat, yaitu yang dipercaya, yang selalu bergaul dengan dirinya, dan bahkan beribadah bersama-sama. Jadi yang kedua datang orang yang dekat dari sahabatnya, dari temannya yang bersama-sama bergaul tetapi juga beribadah bersama-sama. Tekanan yang datang dari pengkhianatan teman atau orang yang dekat dengan pemazmur lebih menyakitkan hatinya daripada tekanan yang datang dari musuhnya atau orang yang membencinya. Ini mengingatkan bahwa tekanan hidup bisa datang dari luar lingkungan kita, tetapi juga bisa datang dari orang yang dekat dengan kita. Pengalaman pemazmur ini mengingatkan bahwa tekanan hidup tidak hanya datang dari luar keluarga kita, dari luar lingkungan kita, tetapi juga bisa datang dari orang-orang yang dekat dengan kita, yaitu anggota keluarga kita sendiri, anggota gereja, dan orang yang dekat dengan kita. Maka kita diajak untuk merenungkan
Apakah kita sebagai anggota keluarga menjadi sumber ketentraman, kedamaian keluarga kita? Atau sebaliknya, menjadi sumber anggota keluarga kita yang lain tertekan, sehingga keluarga kehilangan kedamaian dan ketentraman. Tema bulan keluarga tahun ini mengajak kita untuk hidup saling mengasihi. Mengajak kita untuk mau peduli kepada anggota keluarga yang hidupnya sedang tertekan oleh berbagai keadaan. Kita dipanggil untuk mendampingi dan menolong mereka. Sambil kita tetap mawas diri untuk tidak menjadi sumber anggota keluarga kita yang lain itu tertekan. Jadi kita peduli pada yang tertekan, tetapi kita harus hati-hati jangan sampai kita menjadi sumber anggota keluarga kita juga tertekan. Kita harus menjadi pembawa ketentraman dan kedamaian di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, mari kita akhiri renungan kita dengan bersama-sama. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih Engkau sudah memanggil kami sebagai anggota keluarga kami masing-masing untuk bisa mengasihi mereka yang menjadi anggota keluarga kami dengan peduli kepada anggota keluarga kami yang hidupnya tertekan oleh berbagai masalah. Di zaman sekarang ini banyak anggota-anggota keluarga yang tertekan hidupnya. Tetapi kami sekaligus harus mawas diri, apakah sebenarnya sumber anggota keluarga kami tertekan itu dari kami. Kami harus selalu mawas diri untuk tidak menjadi sumber masalah sehingga keluarga kami menjadi tertekan karena perbuatan dan kata-kata kami. Terima kasih firman-Mu hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Menyerahkan juga keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah agar keluarga kami benar-benar bisa hidup saling mengasihi. Sehingga ada ketentraman, kedamaian di tengah keluarga kami. Dan bisa bersama-sama menghadapi permasalahan keluarga saat ini Tuhan. Bapa, saat ini kami hendak menaikkan doa kami untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo. Berkati setiap anggota gereja dan para simpatisan yang berkegiatan di GKJ Sarimulyo. Kiranya cinta kasih-Mu, berkat-Mu juga melimpah pada setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk kaum muda-Mu Tuhan. Dalam setiap pergumulan yang dialaminya Tuhan. Baik studinya, baik pekerjaannya, baik juga keadaan yang dialami yang menekan hidup kaum muda-Mu Tuhan. Berkatilah masa depan yang sedang mereka upayakan untuk bisa diraih dengan baik. Kami berdoa bagi para orang tua, Tuhan berkati. Tuhan pimpin semuanya para orang tua yang ada di GKJ Sarimulyo. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik karena sakit penyakit, juga yang karena umur yang sudah lanjut atau adiuswa Tuhan. Berkati mereka semuanya tanpa kecuali. Kami berdoa bagi yang sudah lanjut usia dan mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Berkati Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus,
Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kiranya kekuatan iman mereka yang terus bertumbuh menjadi penopang bagi kelemahan tubuh mereka. Kami juga berdoa bagi yang sakit dan dalam pemulihan. Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Mutadi, Anak kami Naladipa Anasera, secara khusus kami doakan anakmu ini Tuhan. Tumbuhkan menjadi anak yang sehat. Engkau dampingi pemulihan-pemulihannya Tuhan. Kami menyerahkan anak kami dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Anak Nasya Alana, dan Bapak Wiwit Iman Suparjan Tuhan. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka, dampingilah mereka Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang sebentar lagi akan terjadi pengalihan kekuasaan dari presiden kepada calon presiden yang sudah terpilih Tuhan. Agar proses ini berjalan dengan baik. Dan kami percaya Tuhan akan mendampingi bangsa kami untuk pemulihan-pemulihan yang memprihatinkan keadaan bangsa kami. Oh Tuhan, kami percaya kerukunan bangsa kami, keadaan bangsa kami, dan situasi bangsa kami semakin pulih Tuhan. Bapa, kami menyerahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.